mengangkat derajatnya. Ya Allah akan mengangkat, meninggikan derajat kita ketika kita tawadhu, ketika kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulan pada poin yang pertama adalah bahwa hakikat dari tawadhu itu bukan berarti kita hidup dengan merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Hakikat dari tawadhu bukanlah ketika kita menggunakan pakaian yang sudah lusuh atau yang lainnya. Ya, kita memakan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Akan tetapi hakikat dari tawadhu adalah menggunakan hal-hal dunia dengan secukupnya. Ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga merendahkan diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Maka adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau siarkan. Maksudnya tampakkanlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, tampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita memiliki uang, kita memiliki kelebihan rezeki, maka tidak ada salahnya ketika kita membeli pakaian yang bagus. Ya, kita memiliki barang perabotan yang bagus. Ya, tidak ada salahnya. Ya, karena nanti akan kita sebutkan patokan bagaimana patokan kita dalam mengambil kenikmatan dunia itu seperti apa. Ikhwani fillah rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi ya, karakter hamba Allah yang sejati tadi apa? Yaitu orang-orang yang mutawadhi'un, orang-orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah karakter hamba Allah yang Rabbani. Yang kedua adalah yattasimuna bil hilmi. Apa itu? Al-hilmu. Mereka memiliki sifat penyantun dan sabar. Ya, ini tidak jauh berbeda dengan yang pertama tadi. Yaitu memiliki sifat penyantun dan sabar. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang tidak mudah emosi. Bukan pula orang-orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Ya, ketika mereka dihina, mereka bersabar. Ya, ketika mereka disakiti, dicela, mereka bersabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kenapa? Karena ini adalah termasuk sifat orang jahiliyah. Sebagaimana dikatakan oleh Amr ibn Kulsum, seorang tokoh jahiliyah yang mana dia pernah mengatakan, "Ala la yajhalanna ahadun alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina." Dia mengatakan, jangan sampai ada seorang pun yang berlaku bodoh kepada kami, karena kami akan membalas dengan kebodohan yang lebih besar daripada orang-orang bodoh tersebut. Artinya apa? Ini adalah sifat orang jahiliyah. Apa itu? Yang mana mereka membalas keburukan dengan keburukan yang lebih berat. Ya, bukan keburukan yang setimpal, tapi keburukan yang lebih berat. Kita tahu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, ya, apakah beliau pernah melakukan keburukan kepada orang-orang kafir Quraisy? Tidak pernah. Bahkan sebelum beliau diutus sebagai nabi, beliau adalah orang yang paling terpercaya di kalangan orang Quraisy. Ya, tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutusnya menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, maka berubahlah pandangan orang Quraisy yang awalnya menganggap Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang mulia, kemudian berbalik menjadi menganggap bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang sesat, orang yang jahil, orang yang bodoh, dikatakan penyihir, segala macam. Ya, mereka membalas kebaikan, mereka saja membalas kebaikan dengan keburukan. Ya. Apalagi ketika kita melakukan keburukan kepada mereka, maka mereka membalas dengan keburukan yang lebih buruk dari sebelumnya. Maka itu adalah sifat-sifat orang jahiliyah, sifat-sifat orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati adalah wa innamahum imtidadun li Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah pengikut, ya, dan penerus akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika beliau ditanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah sebagaimana yang di dalam Al-Quran. Bagaimana beliau kepada keluarganya, bagaimana beliau ketika menghadapi orang-orang Quraisy, bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang Badui, bagaimana beliau bermuamalah dengan para sahabatnya, bagaimana beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya, ya, bagaimana beliau menyampaikan ilmu kepada orang-orang Badui. Maka di Al-Quran sudah dijelaskan, kemudian di dalam hadis juga disebutkan oleh para sahabat. Ya. Dzalika dzakal ladzi lam yakun fahishan wala mutafahishan. Beliau adalah orang yang tidak pernah berkata kotor, ya, bukan pula orang yang sengaja untuk berbuat keji. Itu adalah sifat Rasulullah, disebutkan dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah, ya. Wala sakhaban fil aswaq, dan juga beliau tidak pernah berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, kemudian beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang lain, ya. Walakin ya'fu wa yasfah, tetapi beliau memaafkan dan berlapang dada. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan, ya, pada Rasul kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan hari akhirat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Itulah sifat orang jahiliyah, ya, yang mereka mana yarudduna ala ghalidil fi'li bi tayyibil aqwal. Afan, inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau membalas perlakuan kasar dengan ucapan yang baik, yang mana di sini ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, maka mereka, yaitu hamba-hamba Allah yang Rabbani, mengucapkan kata-kata yang baik dan penuh dengan keselamatan, yang penuh dengan ketenangan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang makna ayat ini. Beliau mengatakan, ya, apabila orang-orang bodoh, ya, berkata kepada mereka, maka mereka tidak membalas dengan ucapan yang serupa, apalagi dengan perbuatan yang serupa. Bahkan mereka membalas dengan perkataan yang lembut. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dahulu, ya, aku berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara beliau mengenakan selendang Najran, ya, burdun Najran, yaitu selendang Najran yang tebal pinggirannya. Ya, beliau mengenakan selendang. Ya. Kemudian fa'adrakahu a'rabiyun. Kemudian tiba-tiba seorang badui menyusul. Ya, fajadzabahu jazbatan syadidatan, lalu menarik selendangnya dengan sangat keras. Ya, dengan sangat keras. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Anas pun melanjutkan, sampai-sampai aku melihat bekas pada pundak Nabi. Ya. Kenapa? Akibat kerasnya tarikan dari seorang badui tadi. Kemudian orang badui tadi mengatakan, murli min malillahi alladhi indak, berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu. Ya, namanya orang badui, ya. Mereka jauh dari masyarakat, mereka hidup di pegunungan. Ya, mereka hidup di pegunungan, tidak ada yang mengajari mereka tentang masalah akhlak, adab kepada orang yang lebih mulia dari kita. Ya, mereka tidak tahu, sehingga mereka melakukan sesuatu ya sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, namun bagaimana sikap Rasulullah SAW? Kemudian beliau mengatakan, kemudian Nabi SAW pun faltafata ilaihi fadhika thumma amara lahu bi'ata'in. Kemudian Nabi SAW menoleh kepadanya, kemudian tersenyum. Ya, lalu memerintahkan para sahabat untuk memberikan harta yang ia
yang ia minta. Subhanallah, inilah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian bila bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Ya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, walakinna syadida alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi orang-orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhak enggak Nabi di situ untuk marah? Berhak. Ya, berhak Nabi untuk marah ketika itu. Ya, karena tiba-tiba dari belakang ditarik selendangnya sampai berbekas di lehernya, ya di pundaknya. Ya, berhak enggak? Sangat berhak ketika itu. Apalagi kalau kita, ya sudah pasti keluarlah ucapan-ucapan yang kurang baik, ya makian apa segala macam. Tapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kana hulukuhul Quran, yang mana beliau akhlaknya adalah Al-Quran. Kemudian beliau tersenyum, kemudian memerintahkan para sahabat untuk memberikan apa yang ia minta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang hamba yang rabbani, seorang hamba Allah yang sejati, ya, yang disebutkan tadi ibadur rahman, itu tidak diukur dari kerasnya dia dalam bersuara, ya, ataupun cepatnya dia membalas keburukan. Ya, akan tetapi seorang hamba itu dilihat dari kesabarannya, kelembutannya, dan kemampuannya menjaga lisan ketika dia marah. Maka kita lihat dari dua poin yang sudah kita sebutkan. Ya, karakter hamba Allah yang sejati yang disebutkan oleh Allah ibadur rahman. Kita lihat dari dua karakter tersebut. Kita masuk enggak? Ya, masih jauh dari kata masuk dalam karakter yang tadi. Kita sangat jauh. Ya, masih jauh. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi evaluasi bagi kita, ya, sebagai renungan bagi kita bahwasannya kita ini masih banyak kekurangan, ya, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian karakter yang ketiga, ya, karakter ibadur rahman yang ketiga adalah yakumunal laila, yaitu mereka yang mendirikan salat malam. Fala yamurru lailuhum illa wa qad istaqta'u minhu juz'an liqiyamihi. Maka mereka tidaklah malam itu berlalu bagi mereka kecuali mereka mengambil bagian waktunya untuk qiyamul lail, untuk bangun melaksanakan salat malam, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berfirman, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyamah. Itu ibadur rahman adalah mereka yang menghabiskan malam-malam mereka untuk Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri, yaitu sujud dan melakukan salat malam, salat tahajud, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat ini dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil laili." Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Ya, wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa manhatun 'anil itsmi, dan menghapus kesalahan-kesalahan, wa takfirus sayyi'at, mencegah dari dosa, wa takfirus sayyi'at, dan menghapus kesalahan, wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dan juga mengusir penyakit dari badan-badan kita. Ya, itu adalah di antara faedah dari kita melakukan salat malam. Karena Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, aku tidak pernah menemukan ibadah yang lebih berat daripada salat malam dan berinfak. Ya. Kenapa ini dua hal ini, dua ibadah yang paling berat disebutkan? Kenapa? Karena memang dua ibadah ini adalah fokus utamanya terletak pada hati kita. Ya. Terletak pada hati kita, yang mana ketika kita berinfak, ketika kita salat malam, yang diuji adalah hati kita. Ya. Yang mana ketika kita salat berjamaah, ya, orang lain melihat kita. Ya. Namun ketika salat malam tidak ada yang melihat kita.
Ya, tidak ada yang mengetahui kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga berinfak. Berinfak itu kaitan ibadah yang sangat besar kaitannya dengan hati kita. Ya. Disebutkan ya, saking beratnya ibadah berinfak itu adalah ketika disebutkan kita itu ketika mengeluarkan uang 100.000 untuk membeli kuota itu sangat mudah. Ya, tapi ketika kita mengeluarkan uang 100.000 untuk bersedekah, berkecamuk nih hati. Ya. Apa ibaratnya kayak meledak, aduh, gelisah. Ya. Nah, itulah kenapa ibadah infak itu, bersedekah itu berat. Karena berkaitan dengan hati kita. Ya, ibadah yang berkaitan dengan hati itu sangat berat untuk dilakukan. Ya, bersedekah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah fondasi ibadah kita kalau kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini disebutkan. Kemudian qiyamul lail juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menjauhkan kita dari maksiat, ya, menghapuskan dosa-dosa kita dan juga akan membuat penyembuhkan penyakit kita yang ada dalam diri kita. Yang mana Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, orang yang bangun ketika malam hari, meninggalkan kasurnya, meninggalkan kenikmatan tidurnya demi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah menunjukkan kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka salat malam ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, itu adalah ibadah yang paling berat, ya. Tidak semua orang yang bisa melakukannya, tidak semua orang bisa bangun. Maka para ulama pun memberikan, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun memberikan solusi. Apa itu? Yaitu ketika kita habis salat Isya, kita sebelum tidur, kita laksanakanlah 1 atau 3 rakaat salat witir. Ya, salat witir sebelum tidur. Ya, ataupun mungkin kalau misalnya kita lupa, ya, kemungkinan besar kita lupa kalau sebelum tidur untuk salat witir 1 rakaat. Maka setelah salat Isya, ya, itu boleh. Ya, boleh kita melakukan salat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Ya, kita niatkan supaya nanti ya takut enggak bangun ketika malam, maka kita niatkan salat witir sebelum tidur atau setelah salat Isya. Salat witir sebagai bentuk untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang karakter yang ketiga, yaitu orang-orang hamba-hamba Allah yang bangun di malam harinya, ya, yang berdiri di malam harinya untuk melaksanakan salat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang keempat adalah wa qulubuhum wajilah, yaitu hati mereka yang dipenuhi dengan rasa takut. Ya. Itu adalah karakter yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan kepada Allah sementara hati mereka penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna qulubuhum wajilah, ya, wajilah dari kata wajala adalah hati yang gemetar. Ya, hati yang takut, khawatir akan tidak diterimanya diterima amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut, hati kita gemetar, amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika membaca ayat ini, ya, yaitu firman Allah walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun?" Apakah mereka itu yang merasa takut itu adalah orang-orang yang berzina atau orang-orang yang mencuri dan orang-orang yang meminum khamr lalu ia takut kepada Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq, tidak wahai putri As-Siddiq. Ya, walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la tuqbalu minhum ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Kemudian Nabi SAW menjawab, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat,
orang-orang yang bersedekah namun mereka takut amalan-amalan mereka tidak diterima, dan mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka yang paling dahulu dalam melakukan kebaikan. Ya, itulah hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut bukan karena mereka melakukan kemaksiatan. Ya, mereka takut bukan karena mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka takut karena amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan bahwasannya ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus terpenuhi 3 rukun. Ya, yaitu al-khauf yang pertama, kemudian ar-raja dan al-mahabbah. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan amalan kita tidak diterima. Ya. Kemudian ar-raja, mengharap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah 3 rukun ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahum min wajalihim daiman mayad'un, kemudian mereka adalah yaitu orang-orang hamba-hamba Allah ibadur rahman adalah mereka yang senantiasa berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari azab jahannam, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang terus-menerus. Azan dulu. Oh, lanjut. Qanifidin rahimakumullah. Ya, itulah hamba-hamba Allah yang merasa takut kepada Allah. Ya. Maka ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama. Ya, salah satu doa yang harus kita ulang-ulang terus. Apa itu? Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama. Ya, disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 65, wahai Rabb kami, palingkanlah dari kami azab jahannam, sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang terus-menerus. Khonifidin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tunggu azan dulu ya. Ini sampai jam berapa? 10 menit saya nyantai.
Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan yaitu karakter yang kelima. Ya, ini sudah kita singgung tadi, yaitu mutawassituna fi ta'amulihim ma'al mal. Yaitu orang-orang yang pertengahan dalam memperlakukan harta. Ya, pertengahan dalam menggunakan harta. Maksudnya apa? Maksudnya adalah fala israf. Mereka tidak berlebihan. Wala imsak, mereka juga tidak kikir. Ya. Fayata'amaluna ma'ahu bihikmatin wa rasyadin. Mereka menggunakan harta dengan penuh hikmah dan penuh dengan kebijaksanaan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Yaitu orang-orang yang apabila mereka berinfak, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula bakhil, dan mereka berada di tengah-tengah antara keduanya. Itu tidak kikir, tidak berlebih-lebihan, tidak juga kikir. Maka patokannya apa? Disebutkan ada sebuah kisah di sini. Ya, patokan kita dalam patokan ketika kita berinfak atau menggunakan harta itu tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir. Ya. Ada sebuah kisah, ya, seorang alim, kemudian dia mendatangi orang alim yang lain, laqiya alimun aliman. Ya, seorang alim bertemu dengan alim lain yang wahwa fauqahu fil ilmi, yang lebih tinggi ilmunya. Faqala yarhamukallahu, semoga Allah merahmatimu, akhbirni an hadzal bina alladzi la israfa fihi ma huwa. Beritahukanlah kepadaku tentang bangunan yang tidak termasuk berlebihan. Ya, bangunan yang tidak masuk berlebihan itu seperti apa? Kemudian orang alim itu menjawab, qala huwa ma sataraka minasyamsi wa akannaka minal matar. Yaitu bangunan yang melindungimu dari panas matahari dan juga menaungimu dari hujan. Ya, itu yang pertama. Ya, bangunan yang tidak berlebihan. Apa tadi? Bangunan yang melindungi kita dari panas matahari dan juga menaungi kita dari hujan. Ya, jadi tidak berlebihan, tidak pula bakhil. Ya, tidak pula kikir kita menggunakan rumah yang sangat jelek, yang tidak layak dipakai, tidak layak dihuni. Ya, karena memang tujuan rumah itu apa? Ya, sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat istirahat. Ya, ketenangan, untuk tenang. Ya, bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan ataupun pamer kemewahan. Di mana Allah berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Allah menjadikan bagi kalian rumah-rumah itu sebagai tempat tinggal. Ya, bukan ajang untuk bermewah-mewahan, bukan ajang untuk sombong. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mana Rasulullah pernah bersabda, tidak akan datang hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya, ini hadis ini riwayat muttafaqun alaihi. Ya, maka disebutkan ikhwan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, tadi bangunan. Ya, kemudian yang kedua, qala ma saddal ju' wa duna asy-syiba'. Ya, afwan. Kemudian beliau, orang ini bertanya lagi, fa akhbirni an hadha at-ta'am alladhi nasibuhu la israfa fihi ma huwa. Beritahukanlah kepadaku tentang makanan yang tidak termasuk berlebihan itu seperti apa? Ya. Kemudian orang alim ini menjawab, masaddal ju' wa duna asy-syiba', yaitu makanan yang menghilangkan rasa lapar dan tidak sampai berlebihan dalam kenyang. Ya, berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Benar enggak sih? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya. Kemudian, ya, maka kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ya, tentang patokan kita dalam menggunakan harta itu seperti apa. Itu tadi yang pertama dalam masalah bangunan, kemudian dalam masalah makanan, kemudian yang selanjutnya adalah fa akhbirni an hadzal libas alladzi la israfa fihi ma huwa. Beritahukanlah kepadaku tentang pakaian yang tidak termasuk berlebihan, itu seperti apa? Kemudian orang alim itu menjawab, ma satara aurataka wa adfa'aka minal bardi, yaitu pakaian yang menutup auratmu dan menghangatkanmu dari udara yang dingin. Ya. Sehingga guru kita Ustaz Abu Ibrahim hafizahullah pernah mengatakan,
Ya, patokan kita ya dalam menggunakan harta atau ketika kita ingin membeli sesuatu, ya kita ingin menggunakan harta untuk membeli sesuatu, entah itu pakaian ya, atau kita ingin membangun rumah, kita ingin merenovasi rumah atau membeli kendaraan, perabotan rumah, patokannya itu ada dua. Ya. Ketika kita butuh, kemudian kita mampu. Ya. Sebagai contoh, ketika kita membeli motor misalnya, ya, maka syarat yang pertama kita harus butuh dulu. Kita butuh enggak kepada motor tersebut? Ya. Atau untuk hanya sekedar untuk pamer atau untuk memamerkan kekayaan? Ya, kita harus kebutuh dulu terhadap motor tersebut, baru kita beli. Kemudian tidak hanya butuh, kita ada enggak kemampuan kita untuk membeli motor tersebut? Ya. Kalau kita ada kemampuan tapi kita enggak butuh, apa jatuhnya? Berlebih-lebihan. Ya, israf. Ya, tapi kemudian kita memiliki kebutuhan, ya kita butuh tapi nggak ada uangnya, apa itu? Ya berarti ya jangan dulu. Ya, kita kumpulkan uang sampai kita memiliki uang, memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang yang kita butuhkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang melebihkan, yang berlebih-lebihan, orang yang berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan sebuah perkataan yang mulia, kafa bil mar'i sarafan, ya, alla yashtahiya syai'an illa ishtarahu fa'akalahu. Cukuplah seseorang dianggap berlebih-lebihan apabila dia setiap kali ia menginginkan sesuatu, ia langsung membelinya lalu memakannya. Ya, ini biasa sifat siapa? Sifat seorang wanita. Jadi dia melihat sesuatu ya yang mengenakkan hatinya tanpa memerlukan, tanpa mementingkan bahwasanya ini kebutuhan atau enggak, dia langsung beli, langsung check out, langsung beli. Ya, kemudian dia menghambur-hamburkan hartanya tanpa kebutuhan yang ia butuhkan. Jadi hanya untuk membuang-buang hartanya saja. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian karakter seorang hamba yang beriman, yang sejati, yang terakhir adalah tawwabuna awwabun, yaitu mereka adalah orang-orang yang banyak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali orang-orang yang bertaubat kemudian dia beriman dan melakukan amal salih. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yuznibu dzanban fayuhsinu tuhur thumma yaqumu fayusalli rak'atain thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdiri melaksanakan salat 2 rakaat lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salah satu hadis, kita sebutkan hadis sebagai penutupan kita pada perjumpaan kali ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki an rabbih azza wa jalla, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aznaba 'abdi dzanban, seorang hamba berbuat dosa kepadaku lalu ia mengatakan, Allahumma ighfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, aznaba 'abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi. Ya Allah ampunilah dosaku, kata hamba tersebut. Maka Allah pun berfirman, hambaku telah berbuat dosa dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Tsumma 'afa fa'adnaba, kemudian Allah mengampuninya lalu dia melakukan dosa lagi. Lalu Allah mengatakan, lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, ighfir li dzanbi, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, hambaku telah berbuat dosa
dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum dosanya. Kemudian tsumma 'ada fa'adnaba, kemudian dia terus-menerus melakukan dosa, kemudian mengulangi dosanya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba bihi, kemudian Allah mengatakan i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka, maka lakukanlah apa yang engkau mau, sungguh aku telah mengampunimu. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka seorang hamba yang beriman itu bukanlah orang yang tidak pernah berdosa. Ya, seorang hamba yang beriman adalah ketika dia melakukan dosa adalah dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang salah itu bukanlah ketika kita jatuh ke dalam dosa, akan tetapi yang termasuk kesalahan adalah ketika kita terus-menerus dalam dosa tanpa bertaubat, kemudian kita bangga dengan dosa-dosa tersebut, kemudian kita menunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tercela, itulah yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, ada berapa tadi? Ada 5 ya. Ada 5 yang sudah kita sebutkan ciri-ciri atau karakter hamba Allah yang Rabbani yang disebutkan dalam Al-Quran, Ibadur Rahman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan ya dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dan menjadikan kita hamba-hamba yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai hamba wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna, yaitu ibadur rahman yang orang-orang yang mereka berjalan di atas bumi dengan penuh kelembutan dan yang seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.